Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Fikih Learning Dr. Andes Kiai Haji Abdul Hayy Imam MAG. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Ihsan Hasanuddin, mahasiswa Universitas Islam BBC dengan NIM 2020.1.23.1.02811 akan mempresentasikan berupa mono visual dari makalah yang kami ampu, yaitu mengenai istilah puasa dan jenis-jenisnya, di mana tugas ini merupakan untuk pemenuhan tugas di UAS. Baiklah, pada pembahasan kali ini mengenai istilah puasa dan jenis-jenisnya, kami tidak akan melebar panjang dalam pemakalahannya. Yang pertama, mengenai latar belakang puasa itu sendiri merupakan ibadah yang sudah dikenal oleh umat-umat sebelum Islam, baik pada zaman jahiliyah ataupun umat lainnya. Hal ini itu ditegaskan di dalam Al-Quran, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, yang artinya diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Agar apa? Agar kita bisa bertakwa. Nah, istilah puasa sendiri dalam Islam itu berasal dari kata saumun. Saumun itu berarti artinya mencegah. Menurut syariat Islam, puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta perbuatan yang bisa membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Memang secara spesifik seperti itu, namun bila kita kaitkan secara lebih mendalam, bahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menyebutkan beberapa tingkatan atau klasifikasi dari puasa. Puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tapi bagaimana agar kita bisa menahan diri dari kemaksiatan-kemaksiatan seperti ghibah dan lainnya. Itu adalah hakikat dari puasa yang paling tingkatannya sangat tinggi. Lalu mengenai istilah puasa ini juga dikenal oleh berbagai kalangan agama, diantaranya di agama Hindu juga ada puasa, di agama Buddha juga ada puasa, di agama Kristen, di agama Yahudi itu ada puasa. Namun ada beberapa yang membedakan terkait teknis dalam syariat puasa di sini, di mana puasa yang dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW ini merupakan kesempurnaannya dari puasa yang dilakukan oleh umat-umat pada kaum terdahulu. Namun secara umum, puasa dapat menjadikan cara untuk memperkuat kehendak dan kesadaran diri. Juga ini bisa meningkatkan kesehatan dan kesadaran spiritual dan lainnya. Baiklah, setidaknya ada beberapa rumusan dan tujuan yang bisa kita bahas. Di antaranya ada mengenai pengertian puasa, lalu jenis-jenisnya, lalu tujuannya itu agar bisa memahami pengertian puasa dan agar bisa juga menganalisis dari beberapa jenis puasa. Cara etimologis puasa memang tadi sudah dijelaskan, yaitu berarti menahan dari sesuatu. Bahkan ada beberapa kalangan ulama fikih sepakat bahwa mendefinisikan puasa itu berarti menahan diri dari segala perbuatan yang membatalkan puasa yang dibebankan terhadap orang yang mukallaf dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Bahkan menurut Samirah Sayyid Sulaiman Bayyumi, tokoh fikih kontemporer di Mesir, Nabi Nuh juga ini melakukan puasa sepanjang tahun. Nabi Daud juga, makanya kita kenal istilah puasa Daud, di mana satu kali puasa satu hari tidak. Itu memang sudah dikenal pada kaum-kaum terdahulu mengenai puasa tersebut.
Selanjutnya dari segi hukum, ulama fikih membagi puasa dalam beberapa hukum. Ada puasa wajib, sunnah, haram, dan puasa makruh. Puasa wajib adalah puasa bagi orang yang bernazar. Puasa Ramadan itu termasuk puasa wajib. Puasa sunnah ya banyak, puasa Syawalan, Nabi Syawal, terus puasa 10 hari pertama bulan Zulhijjah, puasa Arafah, puasa Syura, puasa Daud, puasa Sya'ban, puasa Senin Kamis, dan lainnya. Lalu untuk puasa haram diantaranya ada yaitu puasa pada ketika hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Terus hari tasyrik itu diharamkan ketika kita melakukan ibadah. Lalu ada beberapa uzur puasa, diantaranya ada orang sakit, kemudian musafir, terus orang tua lanjut usia, wanita hamil yang menyusui, terus wanita yang sedang haid atau nifas, terus ada yang juga dalam keadaan darurat, ada yang dalam keadaan di medan perang, dan lainnya. Jenis-jenis puasa tadi sudah disebutkan, ada wajib, sunnah, dan haram. Namun kesimpulannya dari pembahasan kali ini itu, puasa merupakan praktik keagamaan atau kepercayaan yang dilakukan oleh banyak kalangan umat. Namun umat Islam meyakini bahwa puasa itu adalah bukan hanya sekedar menahan diri dari yang membatalkan puasa dari mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, akan tetapi juga kita dianjurkan untuk menahan diri dari berbuat maksiat. Tapi memang pada dasarnya puasa itu adalah menahan diri ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.